Pebisnis yang kreatif tuh pasti harus berpikir out of the box. Kalau enggak, mungkin MCD sekarang jualannya di depan Indomaret tuh. Kalau kalian udah ngelakuin ini semua, itu produksi kalian udah berhasil 50%. Jadi udah tinggal eksekusi. Ini udah berhasil, udah 50% itu berhasil berarti. Tinggal dieksekusi. Kalau udah dieksekusi sesuai sama yang direncanakan, pasti berhasil semua. Itu udah terjamin sih. Nah, tapi kita ini selalu mikir jeleknya dulu. Iya, betul. Nah, pikir yang jeleknya dulu, yang terburuknya dulu aja. Jadi yang tadi dibilang kan, kayak kita tuh syuting Tamiya itu targetnya 4 hari ya, tapi iya. jadi 2 minggu gara-gara hujan. Ya kan? Jadi kita lihat dukun dulu nih, acu weather itu tuh, ya kan? Iya, nasi dukun digital. Weather iya. Gitu kan. Ini hujan kan nih, hujan turun hujannya sampai hari apa, sampai ada jamnya kan ada tuh. Yeah. Itu ya mungkin nggak tepat, tapi intinya entah itu sore jam berapanya, hari ini hujan gitu. Jadi gini, kayak misalnya GTA nih, paling gampang ya karena tadi kan udah nonton. GTA itu kan siang semua tuh, ya kan? Terik. Kita lagi adegan nih, udah syuting nih kan? Oke, syuting nih, adegan naik sepeda, set, totonya mendung, cut. Udah kita nunggu kebuka dulu itu. Nunggu kebuka dulu tuh apa sih? Jadi misalkan kita syuting nih, syutingnya terik, terus habis itu gelap tiba-tiba. Wah, itu kita harus nunggu terik lagi. Iya, nunggu harus terik sama lagi. Continuity-nya. Jadi soalnya kan aneh tuh. Nggak sama jadi. Ya kan, kalau sini nih udah dihajar sama terik matahari kan, sininya udah gelap, tiba-tiba rata gitu kan. Ini dia pakai skincare apa gitu kan? Kan kagak ya kan? Make up juga kayak gitu-gitu aja kan. Yang penting hitam butek ya kan? Gitu. Itu nggak make up sih. Yang make up cuma ini doang nih. Gitu kan. Kalau yang Big Smoke, kalau yang lain tuh tinggal pakai topi, udah kacamata kelar. Gitu sih. Jadi pikirkan yang terburuknya dulu. Jadi kalau kalian outdoor, syutingnya 3 hari, ya bilanglah syuting kalian tuh 5 hari, hitungnya gitu. Jadi kalian tuh udah tahu nih budgeting uang makannya tuh untuk 5 hari. Kayak gitu, walaupun 3 hari selesai. Ya kita kadang-kadang juga gitu, yang prophan itu kita ngituinnya 5 hari. Totonya selesai 3 hari, alhamdulillah. Kayak gitu sih. Nah, kalau prophan ini kebanyakan tuh ini agak nyampur. Jadi terik sama yang mendung. Jadi yang scene yang manusia nih, yang manusia aja. Kalau terik ya udah terik. Tapi kalau mendung ya udah kita nunggu mendung dulu. Jadi kalian nunggu. Ini tuh sangat berpengaruh banget karena akan aneh gitu. Kayak misalnya gini deh. Jumping. Iya, jumping kayak gini. Kayak misalnya acara TV nih, musik ya kan, musik dangdut di Indosiar. Oh, penyanyinya udah nyanyinya bagus-bagus nih. Wah, gitu kan, nyanyi udah bagus. Ini ibarat doang ya. Ini udah bagus. Tiba-tiba ada suara nging. Weh, audionya gimana tuh audio man-nya? Kayak gitu kan, yang disalahin kan audio man-nya gitu. Padahal nggak tahu ada yang nyenggol kabelnya atau kayak gimana gitu kan. Gitu. Kesalahan itu akan terlihat gitu, walaupun dikit. Nah, kayak ini sih matahari ini. Ya kan? Yaitu bilanglah audio man gitu kan. Ya elah. Gitu kan. Nah, si penonton juga akan ngerasa aneh kan, langsung blek. Ini entah itu soalnya kayak gitu bisa kelihatan kayak beda tempat. Padahal mah tempatnya situ-situ aja gitu. Jadi intinya mikir jelek dulu ya kan. Sebenarnya mikir jelek ke orang lain kan nggak baik ya, tapi ini yaudah mikir rencana yang jelek dulu aja. Kayak gitu. Soalnya lebih bagus gitu di keuangannya dilebihin itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya kepake bener full segitu, ya udah rela-rela aja. Kalau nggak nyampe segitu kan ya kita yang bersyukur kan, jadi lebih banyak gitu yang di save. Gitu sih persiapan produksinya. Nah terus ini persiapan produksinya alat-alat tadi yang kita tonton di kayak PUBG itu kayak ada peti matinya, terus ada ada obatnya. Itu sebenarnya yang buat Ridu. Jadi kita tuh di sini
jobnya itu double ya kan, jobnya itu double dan kalau Ridu ini dia penulis naskah di kita, penulis naskah, cepetan gini storyline kan, storyline tuh sinopsis kan, cepetan ini klien nunggu, udah set, habis itu naskah di dia. Nah kalau kreatif ceritanya kita emang bareng-bareng. Nah terus habis itu barang apa aja nih perlu baru di Ridu gitu. Nah kalau bagian saya nyari ide, Manplace Studio sama yang penanggung jawab di Inside Manplace. Jadi itu behind the scene dan konten-konten lainnya itu ya udah. Jadi saya yang syuting, saya ngedit kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada saya di dalam situ ya udah. Saya minta tolong Fardan yang kameramen kita kayak gitu, dan juga kadang-kadang si Ridu. Jadi sistematis ini tuh sangat diperlukan banget ya, karena biar nggak mengulang lah gitu kan, mengulang hal yang nggak harus diulang gitu, dan penambahan yang sia-sia itu nggak ada gitu kan. Makanya tadi dibilang sama Mas Ridu, kalian sudah bisa mengikuti inilah, bisa dibilang sukses 50%, pasti udah terlaksana gitu kan. Tapi balik lagi, kita nggak mau kalian itu jadi Manplace. Ini kan kita sharing ya, dan bagaimana nanti kalian praktekin. Nah terus ya udah ini bisa dibilang urutan kita, karena sebelumnya emang dulu saya ini kampusnya emang broadcasting. Nah terus belajar kayak gini juga. Awalnya kayak ya lah YouTube apaan sih, gak usah, tinggal syuting aja ya kan, bikin cerita udah punya gini. Ternyata kayak storyboard, shortlist untuk membuat Manplace Studio nih ternyata sangat diperlukan gitu, dan kita sudah mengerti, ya udah kita laksanakan gitu. Biar nggak buang-buang waktu produksi, itu penting banget sih storyboard. Jadi mau kemana selanjutnya itu lebih tertata lagi. Nah storyboard yang belum tahu, storyboard tuh kayak shortlist ya. Shortlist itu kayak misalnya drama, adegannya duduk ya kan, duduk si cewek medium shot, cowok close up dan apalah kayak gitu-gitu. Nah kalau storyboard tuh kayak shortlist tapi gambar. Jadi nggak perlu ini medium shot gini shortlist. Tapi kalau storyboard kita gambar sendiri, ya udah mengerti kita aja. Langsung kayak gini, ya udah langsung blek. Langsung syuting memakan waktu dengan cepat gitu lah, memangkas waktu yang tidak perlu gitu. Mungkin aku susah nih cari ide nih di bidang aku, mungkin bisa lihat ke bidang tetangganya. Maksudnya ke bidang lain bisa dilihat untuk cari referensi gitu. Gak cuma di bidang kalian doang sebenarnya sih. Untuk ide sendiri ya, itu kalian bisa dengan, kalau saya pribadi itu lebih ke peka lingkungan gitu. Peka lingkungan sendiri aja ya. Kita ini kan Manplace Studio itu kan hancur-hancuran gitu kan. Maksudnya syutingnya itu ya udah sepengah hayalan kita gitu. Ya udah kalau kita tuh lebih ke ngayal gitu. Jadi kayak orang jalan aja bisa lucu bagi kita gitu. Jadi kalau kalian bidangnya misalnya kayak fakta unik ya udah peka lingkungan nih. Kayak ya calon sarjana tadi kan, peka lingkungan. Ya udah apa sih yang lagi hype gitu kan? Lagi pada ngomongin ini nih, kerajaan. Kalian bisa tuh ngulik sebenarnya kerajaan yang asli Indonesia apa sih gitu kan? Ini Sunda dari mana nih, Sunda Empire gitu kan? Kayak gitu-gitu, jadi jelas gitu. Nah orang itu akan kepo gitu. Soalnya gini, kalau ada yang hype, itu yang di trending itu Kompas, CNN, kayak gitu. Karena emang lagi hype kan gitu. Mereka yang ngerebut. Tapi mereka kelemahannya cuma membahas Sunda Empire-nya. Tapi kalau kalian emang pembuat kayak fakta unik, kalau fakta unik gitu kan, kalian rekam suara, habis itu nyari footage video-video yang kalian perlukan kan. Orang kaget kayak gitu. Nah itu kalian bisa lebih bagus gitu kan. Sebenarnya apa aja kerajaan yang gini. Orang itu akan ini kepo gitu lah. Intinya peka lingkungan sih sebenarnya kalau ide. Gitu. Satu lagi, kalau kalian misalkan
mau menciptakan sesuatu, please banget kasih tahu ke temen-temennya kalau menurut lu gua bikin ini gimana. Jangan diem-diem bikin terus tiba-tiba upload gitu terus nggak terima, ih konten lu jelek, padahal lu juga belum nanyain ke orang-orang kan. Jadi kalau misalkan banyak yang terima itu lebih bagus dibanding lu sendiri yang anggap itu bagus gitu. Ada kok orang kayak gitu. Biar kita tahu, jadi genrenya itu apa aja sih, ada nggak sih seperti itu? Jadi misalnya genre yang fakta unik, genre yang apa parodi-parodian. Nah terus kemudian dari genre-genre itu gimana sih ini ya, apa namanya, plus minusnya gitu.